Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1788. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sangatlah kuat. Aku khawatir dia lebih kuat darimu, dan dia tidak lebih lemah darimu. Dan orang ini sengaja berencana untuk menyembunyikan kultivasinya. Jika kamu bertemu dengannya nanti, maka kamu harus berhati-hati. Jika tidak, aku khawatir kamu akan langsung menjadi jiwa pedang orang ini, kata Qin Chen. Dia melirik keduanya dan berkata dengan ringan, benarkah? Penguasa penjara neraka menus dingin. Ayo, pergi. Setelah kata-katanya jatuh, dia mendesak harta api penyucian dan lalu pergi dari sini. Dan pada akhirnya mereka baru bisa bernapas lega setelah pergi jauh dari Qin Chen dan mendapati bahwa Qin Chen tidak menyusul mereka. Tuanku, anak itu tidak menyusul, kata hantu gigi raksasa. Saat itu dia dengan hati-hati melirik kekosongan di belakangnya. Dan dia tidak bisa menahan napas lega setelah menyadari bahwa Qin Chen tidak menyusul. Orang ini masih menepati janjinya, kata tuan penjara neraka. Dia jelas merasa lega. Di tanah telantar atau di dunia bawah, siapa yang berani dengan mudah percaya kepada janji orang lain? Umumnya, orang yang percaya pada janji orang lain sudah mati sejak lama. Dan Qin Chen mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan apapun sebelumnya, yang membuat Master penjara neraka itu sedikit terkesan. Tuan penjara neraka, apakah anak itu benar-benar sekuat itu? Bahkan jika kamu dan aku bergabung, bukanlah lawannya, kata hantu gigi raksasa. Ya, kekuatan orang ini memang mengerikan. Tetapi orang ini tidak berarti bahwa dia tidak dapat melawan. Sebenarnya aku mungkin masih bisa melawan, tetapi kamu mungkin akan mati, kata penguasa penjara neraka. Dia melirik hantu gigi raksasa. Ternyata tuan penjara neraka mengkhawatirkan keselamatanku, kata hantu gigi raksasa. Hatinya langsung tergerak. Namun pada saat ini hantu gigi raksasa tiba-tiba merasakan pusing samar yang datang dari pikirannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit kesakitan. Apa yang terjadi? Penguasa penjara neraka menoleh untuk melihat hantu gigi raksasa. Tidak ada apa-apa, kata hantu gigi raksasa menggelengkan kepalanya dan dengan hati-hati merasakan pikirannya. Dia hanya merasa bahwa lautan jiwanya agak kosong. Mungkin pertempuran sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwaku, kata hantu gigi raksasa. Sehingga Master penjara neraka meminta hantu gigi raksasa untuk secepatnya pulihkan dirimu terlebih dahulu, karena di sini sangatlah berbahaya. Setelah mengatakan itu, penguasa penjara neraka menatap badai pasir hitam tak berujung di depan dan segera terbang ke sana. Dan di belakangnya hantu gigi raksasa menggelengkan kepalanya, merasakan pikirannya yang semakin pusing, dan bahkan niat membunuh samar muncul dari lubuk hatinya. Dia buru-buru menggigit lidahnya untuk menghilangkan rasa pusing itu dan mencoba keluar dari niat membunuh itu. Baru pada saat itulah dia menyusul Master penjara neraka. Dan ketika Master penjara neraka dan hantu gigi raksasa terus menyelami lebih dalam, saat ini Qin Chen tidak terburu-buru untuk menyelami lebih dalam, tetapi Qin Chen merasakan banyak aura asli yang didapatnya dari penguasa penjara neraka dan juga hantu gigi raksasa. Boom! Aura yang dalam melonjak keluar dari tubuh Qin Chen. Terlihat dengan mata telanjang, aura daunnya jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, dan aura kembali ke alam semakin melonjak padanya. Di antara langit dan bumi, jalan muncul satu demi satu. Ini adalah jalan teratas dari dunia bawah, dan sekarang itu telah berevolusi untuk membentuk gelombang jalan yang menakutkan. 3000 cara dunia bawah. Sekarang aku telah menguasai 1537, yang hampir 200 lebih banyak dari 1356 sebelumnya. Merasakan kekuatan dao biasa di tubuhnya, Qin Chen tenang dan bahagia. Sebelum dia pergi ke laut mati, Qin Chen telah menguasai lebih dari 1300 aturan 3000 cara. Tanpa diduga setelah mencari napas asli,
Dari master penjara neraka dan hantu gigi raksasa, Qin-Chen benar-benar menyelesaikan 3000 jalan lagi. Namun anehnya, mengapa 3000 jalanku tidak dapat terwujud di area terlarang laut mati ini dan membangkitkan resonansi jalan dunia bawah yang asli? Kata Qin-Chen, dia menatap langit gelap yang tak berujung dan sedikit mengernyit. 3000 dao besar yang dia kendalikan adalah dao teratas dari dunia bawah. Menurut teorinya, setelah digunakan itu akan membangkitkan resonansi sumber asli dunia bawah. Namun di saat dia menggunakan 3000 jalan, Qin-Chen tidak dapat merasakan asal mula dunia bawah, dan itu membuatnya bingung. Meskipun laut mati adalah tempat pengasingan, itu juga milik dunia bawah. Aku dapat merasakan asal mula dunia bawah di tempat telantar sebelumnya, bahkan di laut mati. Tetapi mengapa aku tidak dapat merasakannya sama sekali di tempat terlarang laut mati ini? Kata Qin-Chen. Kemudian Qin-Chen menatap tajam ke padang pasir gelap tak berujung di depannya. Qin-Chen selalu merasa bahwa padang pasir itu sangatlah dalam, yang membuatnya merasakan sedikit kepanikan dalam hatinya. Lupakan semua itu. Hal yang paling mendesak adalah menemukan 1000 tulang dan yang lainnya terlebih dahulu, lalu menemukan cara untuk meninggalkan tanah telantar ini. Kata Qin-Chen. Dia mengangkat kepala dan melihat ke kedalaman padang pasir hitam. Di padang pasir itu, dengan suara angin menderu, Qin-Chen memejamkan matanya, dengan hati-hati mengamati hubungannya dengan 1000 tulang dan yang lainnya, mencoba menemukan lokasi mereka. Boom! Saat ini di lautan pasir itu, suara angin dan burung bangau menderu, dan sepertinya ada semacam rengekan yang bergema secara samar, seolah-olah seseorang berteriak dan keras. Dan sepertinya ada sesuatu yang akan merangkak keluar dari kehampaan yang membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Setelah waktu yang tidak diketahui, Qin-Chen tiba-tiba membuka matanya dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bagaimana mungkin? Oh, jadi Qin-Chen tercengang. Aku bahkan tidak bisa melihat lokasi 1000 tulang dan yang lainnya. Wajah Qin-Chen penuh dengan keterkejutan. Iblis tua Xuan Gui dan leluhur Sri Iblis darah telah menyatu dengan dunia kacau milik Qin-Chen, dan mereka juga memiliki kekuatan mata air laut mati yang diberikan oleh Qin-Chen kepada mereka. Dengan basis kultivasi Qin-Chen saat ini, seharusnya selama mereka berada di dunia ini, mereka secara alami akan mudah dirasakan keberadaannya oleh Qin-Chen. Tapi sekarang, menurut persepsinya, Qin-Chen sama sekali tidak memiliki jejak 1000 tulang dan yang lainnya, dan itu hampir mustahil. Tidak, ayo coba lagi, kata Qin-Chen. Dia buru-buru menutup matanya lagi dan merasakannya dengan hati-hati lagi. Kali ini Qin-Chen langsung mengaktifkan kekuatan dunia kacau di tubuhnya, menggunakan sumber dunia kacau untuk mendeteksi jejak iblis tua Xuan Gui dan yang lainnya. Iblis tua Xuan Gui dan yang lainnya telah menyatu dengan sumber dunia kacau, dan dunia kacau adalah inti mereka. Dengan pengoperasian sumber secara alami, itu lebih mudah untuk melihat iblis tua Xuan Gui dan yang lainnya. Akan tetapi tiba-tiba pupil mata Qin-Chen terbuka lagi dan penuh dengan keterkejutan. Karena Qin-Chen tidak dapat mengaktifkan dunia kacau. Dunia kacau saat ini dan pagoda Guyu sepertinya terintegrasi menjadi satu kelompok yang terletak di tubuh Qin-Chen. Dan Qin-Chen masih dapat melihat dengan jelas lokasi dunia kacau. Akan tetapi tidak peduli bagaimana Qin-Chen membangkitkan asal mula dunia kacau. Dunia kacau tidak akan memiliki reaksi apapun. Tidak ada jawaban apapun, seolah-olah Qin-Chen tidak bisa berkomunikasi dengan dunia kacau. Dan tidak hanya itu, tetapi ketika Qin-Chen mencoba membuka dunia kacau dan menghubungi gadis kecil Xiao Xiao, Chen Sisi dan juga yang lainnya yang berada di dalam, Qin-Chen menemukan bahwa dia tidak dapat membuka dunia kacau sama sekali. Apa sebenarnya yang terjadi? Kata Qin-Chen. Qin-Chen pun langsung menjadi terkejut. Qin-Chen menghubungi dunia kacau beberapa kali, tetapi tidak ada hasilnya. Di dunia hitam yang aneh ini, Qin-Chen telah kehilangan kontak dengan dunia kacau dan tidak dapat berkomunikasi dengan kehampaan dan juga orang-orang yang ada di dunia kacau. Ada kekuatan yang menghalangi hubunganku dengan dunia kacau, kata Qin-Chen. Dia menatap langit, pupil matanya melesat dingin, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah panik sebentar, Qin-Chen pun segera kembali menjadi tenang. Prioritas utama bukanlah panik di sini, tetapi Qin-Chen harus menemukan cara untuk bisa keluar dari sini sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, sosok Qin-Chen berkedip dan dia terbang lurus ke atas menuju ke tengah gurun hitam tak berujung.
Boom! Di dalam kehampaan, sosok Qin Chen tersapu berubah menjadi garis hitam dan tiba-tiba menghilang ke dunia yang tak berujung. Gurun hitam ini sangat tandus. Selain penguasa penjara hitam yang ditemui Qin Chen di awal, Qin Chen belum pernah bertemu orang lain lagi. Selama terbang melintas, Qin Chen juga mencoba berbagai cara untuk menghubungi dunia kacau, akan tetapi selalu gagal. Aku bisa merasakan bahwa dunia kacau masih ada di tubuhku, akan tetapi hubungan antara aku dan dunia kacau sepertinya terganggu oleh suatu kekuatan khusus yang membuatku tidak dapat mengendalikan dunia kacau secara langsung. Dunia ini tampaknya memiliki pengaruh tertentu pada dunia kacau, semacam penindasan dan penyembunyian tertentu, kata Qin Chen. Setelah beberapa kali percobaan, Qin Chen secara bertahap memiliki beberapa petunjuk. Seharusnya ada semacam kekuatan misteri antara langit dan bumi yang mengganggu semua ini. Untungnya Qin Chen, pedang karat misterius yang dipercayakan dalam pikirannya, masih bisa diaktifkan. Jika Qin Chen bahkan tidak bisa mengaktifkan pedang karat misterius, maka Qin Chen mungkin akan lebih gugup. Untungnya pedang karat misterius tidak disimpan di dunia kacau, melainkan di pikirannya. Mata penciptaan, kata Qin Chen. Dalam proses terbang, Qin Chen mengaktifkan mata penciptaan untuk melihat ke depan. Di antara alisnya, pupil tak terlihat mekar dan menyelimuti bagian depan. Mata itu mekar menutupi dunia, menangkap aliran aturan. Awalnya, jika ada seorang gadis kecil, mata yin dan yang milik gadis kecil Xiao Xiao mungkin bisa melihat lebih banyak hal daripada Qin Chen, tetapi sekarang Qin Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Apa ini? Pada saat Qin Chen melemparkan mata penciptaan, Qin Chen tiba-tiba merasakan krisis, seolah-olah kekuatan khusus menyelimuti Qin Chen. Kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini membuat Qin Chen samar-samar merasa sedikit aneh, perasaan tidak nyaman, rambutnya di mana-mana berdiri. Apa yang terjadi? Kata Qin Chen mengerutkan kening, mengamati dunia ini. Sebenarnya, setelah memasuki gurun hitam di awal, Qin Chen samar-samar merasakan perasaan ini, tetapi Qin Chen tidak terlalu memperhatikannya. Dan setelah menggunakan mata penciptaan pada saat ini, indera Qin Chen terhadap keilahian telah meningkat pesat dan perasaan ini menjadi semakin jelas. Namun ketika Qin Chen melihat sekeliling dengan seksama, tidak ada yang aneh. Menurut binatang buas hantu itu, tempat ini berhubungan dengan dewa laut di Laut Mati. Tapi sekarang tampaknya tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, apa itu? Kata Qin Chen. Tiba-tiba mata penciptaan Qin Chen menangkap sesuatu yang aneh di gurun di bawah. Qin Chen pun berkedip dan langsung mendarat di gurun di bawah. Boom! Niat membunuh yang mengerikan menyebar, langsung menjatuhkan kerikil, memperlihatkan beberapa mayat yang hancur. Mungkinkah ini adalah penguasa area terlarang yang memasuki tempat ini sebelumnya? Kata Qin Chen. Dia terkejut dan lalu dengan cepat melangkah maju, mengamati dan bertanya dengan seksama dan mengerutkan kening. Tidak, itu bukan penguasa area terlarang. Mayat ini telah layu selama bertahun-tahun. Itu hampir lapuk. Bentuk tubuh mereka lapuk. Dengan sentuhan ringan, mereka akan berubah menjadi abu dan menghilang. Tidak hanya tubuh mereka, tetapi juga baju besi, senjata, dan bahkan pakaian di tubuh mereka itu akan berserakan tertiup angin dan bisa berubah menjadi abu dan menghilang. Dilihat dari kondisi mayat-mayat itu, orang ini seharusnya sudah mati selama bertahun-tahun dan mereka bahkan mungkin bukan kultivator di era ini. Kata Qin Chen. Dia berdiri dan melihat ke kejauhan, merasa sangat berat di dalam hatinya. Setelah pemeriksaan yang cermat, Qin Chen menemukan beberapa poin penting. Pertama, mayat-mayat ini semuanya adalah mayat dari masa lalu atau zaman kuno dan bukan praktisi dari area terlarang ini. Dan kedua, atmosfer di sini sangat aneh yang mengandung kekuatan yang sangat kuat. Mayat-mayat ini dapat disimpan di sini untuk waktu yang lama. Sebelum mereka mati, mereka semua harus menjadi orang kuat dari tingkat transenden tingkat 3. Transenden tingkat 3 tatanan abadi dan aturan yang dikendalikan olehnya bersifat abadi dan mereka hampir abadi. Hanya orang-orang kuat seperti itu yang dapat mengawetkan mayatnya selama bertahun-tahun tanpa pembusukan. Namun, tubuh fisik mereka dan tubuh mereka saat ini berubah menjadi abu yang tak terlihat dan menghilang setelah disentuh dengan ringan. Bahkan senjata, baju besi, dan lainnya akan musnah. Ini menunjukkan bahwa di dunia ini ada kekuatan khusus yang dapat memusnahkan ahli tatanan abadi transenden.
Alasan mengapa itu dapat diawetkan sebelumnya adalah karena tidak ada yang menghancurkannya di bawah penguburan, tetapi sekarang itu terekspos ke udara dan menghilang tanpa jejak. Bahkan kekuatan tatanan abadi transenden tingkat 3 dapat dimusnahkan. Kekuatan macam apa sebenarnya yang ada di sini? Kata Qin-Chen. Hati Qin-Chen terasa semakin berat. Awalnya Qin-Chen ingin merasakan beberapa tatanan abadi yang tersisa dalam beberapa mayat ini. Tapi sekarang jalan yang pernah dimiliki orang-orang kuat ini telah lama dimusnahkan. Dan dia tidak dapat merasakannya sedikit pun. Wush, Qin-Chen pun terus terbang ke depan. Mengandalkan mata penciptaan, Qin-Chen segera melihat beberapa tempat yang tidak normal. Yang semuanya adalah mayat yang berjatuhan. Dan begitu terkena udara, mayat itu akan menghilang menjadi abu dan menghilang menjadi abu yang tak berujung. Tidak ada informasi yang didapatkan. Selain itu, semakin dalam seseorang memasuki gurun hitam, maka semakin tinggi kemungkinan mayat akan muncul. Dengan terbang terus-menerus, rasa krisis di hati Qin-Chen menjadi lebih kuat dan lebih berat. Tujuannya memasuki wilayah terlarang Laut Mati ini adalah untuk meninggalkan tanah telantar hidup-hidup, karena tempat ini sangat mungkin menjadi kunci untuk meninggalkan tanah telantar. Oleh karena itu, wilayah terlarang Laut Mati hampir menjadi harapan semua orang, termasuk Qin-Chen. Akan tetapi sekarang, malah ada begitu banyak mayat kuno di sini yang membuat Qin-Chen merasa tertekan. Penemuan mayat-mayat ini membuat Qin-Chen langsung mengerti dua hal. Pertama, pada zaman kuno banyak orang kuat memasuki tempat ini. Kemungkinan besar adalah tahanan dari tanah telantar. Artinya, Qin-Chen dan yang lainnya bukanlah orang kuat pertama yang masuk ke sini. Dan kedua, setelah orang-orang kuat ini memasuki area terlarang Laut Mati, tidak ada yang meninggalkan kandang Laut Mati ini secara hidup-hidup. Karena begitu seseorang keluar hidup-hidup, pasti akan ada berita yang tersebar ke dunia bawah. Akan tetapi, tidak peduli apa itu, leluhur dari ribuan seribu tulang, Kaisar Agung Yongming, atau bahkan semua tahanan yang dipenjara di sini, tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang dapat meninggalkan kandang Laut Mati ini. Dan dengan cara ini, sangat mungkin bahwa area terlarang Laut Mati ini bukanlah pintu keluar dari tanah Laut Mati, tetapi hanya area terlarang khusus. Dan mengatakan ini, Qin-Chen mendongak dan melihat sekeliling. Tubuh yang kuat dari level transenden tingkat tidak dapat dirusak, mengandalkan aturan sumber asli untuk bertahan hidup. Bahkan jika mereka tidak makan atau minum, mereka bisa abadi selamanya. Tapi sekarang, mayat orang-orang kuat ada di mana-mana di sini, dan bahkan tidak ada satupun yang selamat. Dengan cara ini, sangat mungkin ada semacam bahaya yang tidak diketahui di sini, dan bahaya ini dapat dengan mudah memusnahkan orang-orang kuat yang telah melarikan diri dari alam 3. Tapi apa bahayanya? Kata Qin-Chen. Merasakan rasa krisis yang menjulang di benaknya, hati Qin-Chen menjadi semakin berat. Tidak, aku harus mencari tahu ini sesegera mungkin, kata Qin-Chen. Sosok Qin-Chen berubah menjadi pita cahaya dan melaju ke depan. Meskipun mata penciptaan gagal menangkap tempat-tempat khusus, namun dia masih bisa merasakan bahwa semakin dalam Qin-Chen memasuki kedalaman gurun hitam ini, aura yang lebih gelap menjadi semakin kuat. Dan di bawah mata penciptaan, seseorang dapat melihat sesuatu yang samar-samar ada di bagian terdalam gurun tak berujung, gelap gulita, dan mustahil untuk membedakannya sama sekali. Jika itu di luar, Qin-Chen pasti telah berlari sejauh yang dia bisa meninggalkan tempat yang aneh seperti ini. Tetapi di tanah telantar ini, Qin-Chen tidak punya pilihan, bahkan jika dia tahu bahwa ada kemungkinan besar bahaya di depan. Namun Qin-Chen harus tetap pergi dari sini dan harus melewatinya. Meskipun harapannya tipis, namun Qin-Chen mengerti bahwa ini kemungkinan besar satu-satunya kemungkinan baginya untuk bisa pergi dari sini. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Qin-Chen untuk terbang, dan Qin-Chen tiba-tiba merasakan sedikit pusing di benaknya. Apa yang terjadi? Kata Qin-Chen menggelengkan kepalanya. Awalnya Qin-Chen pikir dia terlalu lelah, tetapi Qin-Chen langsung bangun. Bagaimana mungkin sumber konsumsi terbang membuatnya merasa lelah? Karena dengan basis kultivasi Qin-Chen, selama dia tidak menderita serangan jiwa, bahkan jika dia bersaing dengan beberapa ahli kuat selama 3 hari 3 malam, tidak mungkin Qin-Chen untuk merasa lelah. Tidak ada yang tidak benar, kata Qin-Chen. Tepat ketika Qin-Chen hendak memeriksa tubuhnya dengan seksama. Bunuh kamu, aku akan membunuhmu. Hantu bergigi, bangun, cepat berhenti, kamu gila, kamu benar-benar gila. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di depan dan bahkan terdengar suara kaget, marah dan juga cemas.
Seketika Qin pun berhenti di kehampaan di depannya. Dia melihat seorang hantu dengan panik mendesak senjatanya untuk menyerang ke sekeliling. Dan di depannya seorang pria kuat mendesak harta karun gelap kuno dari api penyucian. Terus-menerus menahan serangannya dengan ekspresi cemas dan terus-menerus berteriak. Namun kultivator yang menyerang tidak peduli, dia hanya tahu menyerang sepertinya. Dan dia bahkan membiarkan asal-usulnya sendiri terbakar. Dan matanya terlihat sangat gila. Orang yang menyerang itu terlihat adalah penguasa hantu gigi raksasa, tetapi orang yang menghentikannya adalah penguasa penjara neraka. Melihat itu Qin pun terkejut dan dengan cepat melangkah maju. Ketika Qin merasakan pihak lain, penguasa penjara neraka jelas melihat Qin dan wajahnya tiba-tiba menjadi senang. Saudara, penguasa dunia bawah, bantu aku menghentikan gigi raksasa itu. Dia telah menjadi gila, kata master penjara neraka. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Dengan kekuatannya, dia tidak ingin melukai hantu gigi raksasa itu. Di bawah kegilaannya,